Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian dosen pemula Kemenristek Dikti tahun 2025 dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Kreatif sebagai Strategi Bertahan Ibu Tunggal Pasca Perceraian Siri di Aceh. Adapun sebagai ketua penelitian ini adalah Rafikoh. Dan sebagai anggota penelitian adalah Muhammad Isa dan Ali Aziz Usman Harahap. Perceraian siri merupakan perceraian yang terjadi di luar sistem hukum formal yang memiliki persoalan sosial yang kompleks. Fenomena ini mempengaruhi perempuan sebagai istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. Anak-anak dari pernikahan siri sering menghadapi masalah hukum, sosial, dan ekonomi karena status yang tidak tercatat dalam dokumen resmi dan kesulitan mendapatkan pendidikan dan layanan publik serta ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak dasar karena kurangnya perlindungan hukum terhadap ibunya. Situasi seperti ini, ibu tunggal berperan penting dengan memikul dua tugas sekaligus, yaitu mencari nafkah dan melindungi anak-anak. Pernikahan yang tidak tercatat secara sah, ibu-ibu tunggal dari perceraian siri biasanya tidak memiliki akses yang cukup ke pekerjaan formal atau bantuan hukum dan sosial dari negara. Hal ini menciptakan siklus kerentanan baru yang memperburuk keadaan sosial dan ekonomi keluarga dari pernikahan siri. Sebaliknya, sektor ekonomi kreatif dengan usaha berbasis keterampilan, tradisi lokal, dan penggunaan platform digital menawarkan peluang bagi perempuan untuk menjadi mandiri secara finansial, melindungi dan memenuhi kebutuhan anak-anak secara layak. Keterlibatan ibu tunggal dalam kegiatan ekonomi kreatif tidak hanya memperkuat aspek ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat perlindungan anak melalui pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang stabil. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi bertahan ibu tunggal pasca perceraian siri di Aceh melalui ekonomi kreatif. Hasil state of the art yang terkait dengan referensi yang mendukung penelitian ini sebagai argumen dan bukti ilmiah menunjukkan bahwa penelitian ini menawarkan sesuatu yang baru dan relevan. Belum banyak kajian membahas tentang pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai strategi bertahan ibu tunggal pasca perceraian siri di Aceh dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Sustainable Livelihoods Framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas, lembaga memandang kerentanan ibu tunggal terutama dari aspek legal dan administratif, khususnya akibat status perceraian siri yang tidak tercatat resmi sehingga menyulitkan pendataan dan akses perlindungan formal. Sebaliknya, ibu tunggal lebih merasakan kerentanan secara langsung dalam bentuk tekanan ekonomi, beban pengasuhan, keterbatasan akses modal, dan stigma sosial. Dalam aspek modal, kedua pihak mengakui pentingnya modal manusia dan sosial. Ibu tunggal telah secara aktif memanfaatkan keterampilan, inovasi produk, serta jaringan informal dan digital dalam menjalankan usaha. Namun, dinas, lembaga menilai modal finansial sebagai aset paling lemah dan menyoroti potensi modal alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi struktur dan proses, belum terdapat kebijakan atau program khusus yang mengakomodasi ibu tunggal pasca perceraian siri, sehingga akses mereka terhadap bantuan formal masih terbatas. Dinas, lembaga menekankan perlunya kebijakan terpadu dan sinergi antar lembaga, sementara ibu tunggal mengandalkan strategi adaptif dan inovatif untuk bertahan dan mengembangkan usaha. Strategi mata pencaharian ibu tunggal berkembang melalui pemanfaatan keterampilan dasar, pemasaran digital, dan diversifikasi produk. Dinas, lembaga menilai pelatihan kewirausahaan dan pendampingan sebagai langkah penting untuk peningkatan kapasitas, meskipun dalam praktiknya ibu tunggal telah lebih dulu menerapkan berbagai strategi adaptasi secara mandiri. Hasil mata pencaharian menunjukkan kemajuan positif berupa peningkatan kemandirian ekonomi, pengakuan pasar, dan kepercayaan diri ibu tunggal, meskipun keberlanjutan usaha masih terkendala oleh keterbatasan modal dan dukungan hukum. Luaran yang ditargetkan, publikasi jurnal terindeks Sinta 3 pada Jurisprudensi Journal. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Kemdikti Saintek, atas dukungan dana hibah anggaran tahun 2025.